Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bapak Ibu. Izinkan saya kali ini berbagi informasi kembali terkait dengan implementasi kurikulum merdeka atau IKM tahap 1. Kemarin ya, malam tadi ya, kalau saya tayang hari ini tanggal 1, berarti kemarin tanggal 30 April untuk pendaftaran implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri telah ditutup ya oleh kementerian per tanggal 30 April. Nah, saya ingin berbagi informasi bagaimana setelah ini ya, apa yang harus dilakukan atau apa yang boleh dilakukan oleh kepala satuan pendidikan atau oleh guru terkait telah selesainya pendaftaran. Nah, baik Bapak dan Ibu, sebelum apa yang harus dilakukan atau apa yang boleh dilakukan nanti oleh teman-teman kepala sekolah ya, teman-teman guru, izinkan saya berbagi informasi terlebih dahulu terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian. Ada dua surat, yang pertama surat edaran, yang kedua adalah surat keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Di surat edaran ini yang dikeluarkan tanggal 19 April 2022, di mana surat edaran ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, kemudian kepala sekolah dan guru di seluruh Indonesia. Surat ini dikeluarkan atas dasar tentu ya keputusan Menteri Mendikbudristek nomor 56 ya /M/22 tentang apa itu? Tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kalau saya sampaikan, kalau saya baca secara detail Bapak Ibu, surat ini mengisyaratkan bahwa pemerintah dalam hal ini kementerian mengajak kepada seluruh satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum merdeka. Nah, intinya seperti itu ya. Sehingga Bapak Ibu, bagi sekolah-sekolah yang non PSP, non program sekolah penggerak, diarahkan kepada pemilihan implementasi kurikulum mandirinya secara jalur mandiri, begitu Bapak Ibu. Nah, ini edarannya ya. Kemudian di edaran ini pun juga disampaikan beberapa langkah-langkah ya. Misalnya untuk IKM jalur mandiri belajar, IKM jalur mandiri berubah, IKM jalur mandiri berbagi. Itu dipandu ya, dipandu lengkap banget begitu ya. Nah, kemudian setelah surat ini keluar juga muncul Bapak Ibu itu keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum ya dan Asesmen Pendidikan nomor 25 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri pada tahun ajaran 2022-2023 tahap 1. Artinya keputusan ini menetapkan bahwa beberapa satuan pendidikan ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan Pelaksana IKM yang nanti akan berlangsung, yang nanti akan berjalan atau yang akan dilaksanakan di tahun ajaran baru 2022-2023 tahap 1. Itu Bapak Ibu. Nah, di untuk tahap 1 ini bagi kepala sekolah atau bagi satuan pendidikan yang mendaftarnya sampai tanggal 27 April ya, tanggal 27 April. Yang mendaftar sampai tanggal 27 April 2022 itu masuk ke tahap 1 gitu. Kemudian nanti setelah tanggal 27 ya, tanggal 28 dibuka lagi sampai tanggal 30 April. Nah, itu masuk ke tahap 2. Tetapi sayang belum di SK-kan. Ini baru tahap 1. Jadi kalau saya tampilkan di sini Bapak Ibu, apa itu suratnya ya, kan di sini ada dua surat. Yang pertama surat edaran, yang ini adalah surat keputusan. Di surat ini
ada beberapa satuan pendidikan yang sudah ditetapkan tahap 1. Nah, sehingga nanti tahap 2-nya menyusul begitu Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut ya. Di kurikulum Merdeka ini pemerintah juga kan telah melaksanakan atau telah menawarkan ya 3 pilihan ya, kaitannya dengan implementasi kurikulum mandiri ini. Ada mandiri belajar, ada mandiri berubah, ada mandiri berbagi gitu. Nah, tentu pertanggal 30 April kemarin itu adalah finalnya ya. Tentu banyak beberapa kepala sekolah atau ada beberapa kepala sekolah yang sudah tentu menentukan. Nah, saya ingin mengajak dulu kepada Bapak dan Ibu memahami apa sebenarnya mandiri belajar. Sehingga pemerintah dalam hal ini kementerian menawarkan 3 opsi ya. Yang pertama mandiri belajar, pilihan yang memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan saat menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka. Jadi intinya mandiri belajar pada IKM jalur mandiri belajar itu memberikan keleluasaan, kebebasan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum merdekanya. Nah, di sini saya garis diberikan tanda warna yang berbeda ya. Nah, yang warna biru muda ini bertuliskan tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Nah, jadi kalau satuan pendidikan sekarang ini sedang menerapkan kurikulum 2013, ketika memilih mandiri belajar ya di IKM-nya, maka tidak harus mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan ya, baik itu di PAUD, kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10 begitu. Kemudian pilihan yang kedua mandiri berubah. Nah, tentu berbeda ya dengan mandiri belajar tadi, yaitu pilihan yang memberikan keleluasaan. Nah, ya, berbeda dengan yang tadi, pilihan yang memberikan kebebasan. Kalau yang ini pilihan yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan, nah saya kasih tanda biru muda ini, menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Begitu pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7 ya. Pilihan ke-1 dengan pilihan kedua sama-sama enak sebenarnya ya. Kenapa? Karena dua-duanya memberikan keleluasaan, yang satu juga memberikan kebebasan. Hanya yang mandiri belajar tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Kemudian pilihan yang kedua ini menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan, tentu ya oleh kementerian dalam hal ini. Nah, sudah mulai bingung kan, mulai berubah pemikiran ya. Nah, ini nanti mau milih yang mana ini? Mau memilih yang nomor 1 atau nomor 2? Oke. Tunggu dulu. Nanti ada pilihan yang ketiga. Nah, mandiri berbagi. Nah, bagi teman-teman yang memilih IKM jalur mandiri berbagi, pilihan yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Wow. Nah, ini agak sedikit perlu pemikiran yang agak keras begitu ya. Artinya bagaimana satuan pendidikan untuk mengembangkan sendiri perangkat ajarnya gitu. Tidak halnya seperti nomor 2, nomor 1 ya. Kalau nomor 1 tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan, yang kedua menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan, dan yang ketiga yang mandiri berbagi, mengembangkan sendiri. Nah, sudah mulai bingung kan? Ini pilihannya yang mana ini? Nomor 1 saya senang, nomor 2 saya juga suka. Wah, nah ini tentunya perlu dimusyawarahkan dengan teman-teman guru dan warga sekolah yang lainnya di satuan pendidikan. Oke, Pak Ibu. Nah, bagi yang merasa bingung tentang pilihan, jadi maka ini akan ada akan ada fasilitas dari kementerian, yaitu sampai tanggal 31 Mei 2022 perubahan pilihan dapat dilakukan.
Jadi ketika Bapak Ibu sudah mendaftar, kemudian tanggal 30 April tadi malam itu ditutup. Tadi malam ditutup pendaftarannya. Ketika akan ada perubahan atau berubah pikiran untuk merubah opsi dari misalnya dari nomor 1 ke nomor 2, atau dari nomor 2 mau ke nomor 1, atau sebaliknya, atau mau ke nomor 3 begitu, maka perubahan pilihan itu bisa dilakukan sampai tanggal 31 Mei 2022. Saya kutip dari surat yang disampaikan di sini. Satuan pendidikan dapat melakukan perubahan pilihan kategori pelaksana implementasi sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga paling lambat tanggal 31 Mei 2022 melalui laman pendaftaran. Suratnya kalau tidak salah saya tadi sudah ditampilkan ya di suratnya. Jadi yang di suratnya ini muncul enggak? Ini sampai tanggal 31 ya. Oke, itu 31 Mei ya. Berarti ada waktu kurang lebih 1 bulan ya untuk merubah pilihan ya Bapak Ibu, untuk merubah pilihan misalnya dari nomor 1 atau ingin berubah ke nomor 2, ingin berubah ke nomor 1 ya, kayaknya seperti itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu, bagi teman-teman nanti dimusyawarahkan kembali bagi yang mau berubah. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi mengapa saya harus cek kepada teman-teman apabila nanti ada perubahan. Jadi sekali lagi, SK yang tadi itu adalah yang tahap 1. Tahap 2-nya nanti di SK akan menyusul yang pendaftarannya tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 April. Nah, kemudian kalau ada perubahan pilihan maka dapat dilakukan sampai tanggal 31 Mei 2022, ada waktu 1 bulan penuh gitu. Itu saja informasinya Bapak Ibu. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin dari Kang Edi Channel. Semoga selama ini, mohon maaf apabila kurang berkenan dalam memberikan info-info tentang pendidikan. Itu saja. Salam sehat, salam hangat, jaga protokol kesehatan untuk kita bersama ya, tentu buat keluarga dan buat teman-teman kita semua. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.